Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dibuka halaman 49 ya, matanya yang paling bawah. Matanya yang paling bawah, yang di atas ya, matanya yang paling bawah. Tahu matan kan sama syarah? Hah? Tahu? Oke. Di situ kata penulis rahimahullah taala, wa arafta syirka billahi alladzi qala Allahu fihi. Dan kau sudah mengetahui kesyirikan kepada Allah yang Allah mengatakan padanya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni diperserikatkan dengannya, dosa yang diperserikatkan dengannya, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Di situ kata pensyarah hafizallahu taala, ai asyirku fil ibadati la syirku alladhi huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru ma'allahi, bal asyirku alladhi hazzara Allahu minhu huwa i'tiqadu anna ahadan yastahiqqul ibadata aw syai'an minal ibadati ma'allahi. Di situ kata pensyarah hafizallahu taala, yang dimaksud syirik dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ai asyirku fil ibadati, yang dimaksud adalah kesyirikan dalam ibadah, bukan kesyirikan dalam rububiyah. La syirkul ladzi huwa i'tiqadu, bukan kesyirikan yang dia adalah keyakinan anna ahadan, bahwasanya ada seseorang yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur bersama Allah, ya rububiyah. Jadi yang dimaksud syirik di situ adalah syirik dalam ibadah, bukan syirik dalam perkara rububiyah tentang penciptaan, pemberi rezeki, pengaturan bersama Allah. Kenapa? Karena kenyataannya kebanyakan manusia jatuh dalam syirik ibadah. Dan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah jatuhnya dalam syirik ibadah, bukan syirik rububiyah. Dan orang yang mengaku Islam di zaman kita sekarang ini, semuanya meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Akan tapi banyak juga dari mereka yang tergelincir dalam syirik ibadah. Dan itu adalah kesyirikan yang sebenarnya yang Allah memperingati darinya. Bali syirkul ladzi hazzarallahu minhu, akan tapi kesyirikan yang Allah memperingatkan darinya. Huwa i'tiqadu anna ahadan, dia adalah meyakini bahwasannya ada seseorang yastahiqqul ibadata, yang berhak diibadahi. Itu kesyirikan yang Allah peringatkan darinya. Syirik dalam uluhiyah, meyakini bahwa terdapat seseorang yang berhak diibadahi, wali, orang soleh, au syai'an minal ibadati, atau sesuatu dari ibadah bersama Allah. Bertawassul kepada para wali, bertawassul kepada orang soleh. Itu kesyirikan yang Allah memperingatkan darinya. Lalu apa kata Syekh hafizallahu taala di paragraf selanjutnya? Fasyirku huwa da'watu ghairillahi ma'ahu aw sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi
Hadza huwa syirku alladzi harramahu Allah wa harrama ala sahibihi al-jannata wa akhbara anna ma'wahu an-naru. Apa kata Syekh? Fasyirku, kesyirikan yang sebenarnya, kesyirikan yang banyak terjadi, kesyirikan yang Allah memperingati darinya, kesyirikan yang sehingga nabinya diutus dengannya, Al-Quran diturunkan karenanya, dia adalah da'watu ghairillahi ma'ahu. Berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama Allah, menduakan. Berdoa, beribadah ghairillah, kepada selain Allah. Ma'ahu juga bersama Allah. Ya, dia berdoa kepada selain Allah, di lain waktu dia juga berdoa kepada Allah. Itu arti syirik, menduakan. Au sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi, atau memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Itu dia syirik. Hadza huwa syirkul ladzi harramahu Allah. Ini dia adalah kesyirikan yang Allah mengharamkannya. Wa harrama ala sahibihi al-jannata, dan Allah mengharamkan atas pelakunya surga. Ini dia kesyirikan. Ya, Allah mengharamkan atas pelakunya surga. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, yaitu syirik yang ini. Syirik dalam perkara uluhiyah, berdoa kepada selain Allah bersama Allah, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Barang siapa yang mensyirikkan, berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa akhbara anna ma'wahun nar, dan Allah mengabarkan bahwasanya tempat kembalinya neraka. Allah haramkan surga, tempat kembalinya neraka, yaitu kekal dalam api neraka. Lihat bagaimana dahsyatnya dosa syirik. Ini sering diulang-ulang oleh para ulama. Di matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah membawakan satu bahaya dari dosa syirik, yaitu tidak Allah ampuni. Maksudnya apa tidak Allah ampuni? Ketika dia wafat dan tidak bertaubat, maka di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah. Namun apabila dia semasa hidupnya melakukan kesyirikan, kemudian dia bertaubat, maka insya Allah akan Allah ampuni. Maka akan Allah ampuni. Namun ketika dia tidak bertaubat, wafat di atas syirik, maka di akhirat tidak akan Allah ampuni. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa besar selain syirik, mencuri, berzina, merampok, meninggal di atas itu, tidak bertaubat, maka di akhirat ada kemungkinan Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak, Allah ampuni, wa insya'a ghafarah. Dan apabila Allah berkehendak, Allah akan azab, wa insya'a azabah, diazab, dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi ke surga, tempat kembalinya abadi di surga. Namun orang yang melakukan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, kekal dalam api neraka. Itu bahaya dosa syirik yang pertama yang disebutkan di matan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan bahaya yang kedua yang tadi baru kita baca di syarah, apa itu? Allah mengharamkan atasnya surga, tempat kembali neraka kekal abadi. Kemudian bahaya dosa syirik yang ketiga yang disebutkan dalam syarah, wa huwa syirkul ladzi yuhbitu jami'al a'mali. Dan dia adalah kesyirikan yang menghancurkan, menghapus, menghanguskan semua amalan. Lihat, bayangkan bahayanya. Karena 1 menit dia melakukan kesyirikan, dia baru kenal mungkin, oh ini ternyata bagus toh, oh ini ternyata bisa lebih dekat kepada Allah, oh ini ternyata keinginan kita, hajat kita akan bisa lebih dikabulkan, ya, tawassul. Atau dia pergi ke punden, ikut-ikutan sebentar, mau tahu, penasaran, mau coba-coba. Nggak ada coba-coba dalam kesyirikan. Dia lakukan itu 1 menit. Atau bahkan dia datang, dia berdoa, udah selesai. Ternyata udah di akhir. Nih, orang-orang di punden udah mau selesai. Dia datang, dia cuma menghadirkan dan dia melakukan 10 detik. Ternyata udah selesai, udah dia balik.
Tapi 10 detik itu dapat menghancurkan semua amalan dia yang sudah dia kerjakan mungkin 60 tahun. 70 tahun. Ada orang mungkin hidup 100 tahun, ya 100 tahun berarti hancur. Dahsyatnya dosa syirik. Wa huwa syirku fil uluhiyah, dan dia adalah kesyirikan dalam uluhiyah. Wa laysa syirku fil rububiyyah, dan bukan kesyirikan dalam rububiyah. Karena jelas semua orang terfitrahkan dan semua orang yang mengaku muslim meyakini tauhid rububiyah, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Bahkan orang musyrik di zaman Rasulullah pun meyakini ini. Berarti kesyirikan bukan pada rububiyah. Wa hadza tanbihun minasy-syaikh rahimahullah. Dan ini adalah peringatan dari Syekh, semoga Allah merahmatinya. Ila annahu kama tajibu ma'rifatut tauhidi tajibu ma'rifatus syirki. Ini adalah peringatan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Peringatan kepada apa? Kepada annahu, bahwasannya, kama, sebagaimana, tajibu ma'rifatut tauhidi, wajib mengenal, mengetahui tauhid, maka tajibu ma'rifatus syirki, wajib mengetahui syirik, agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kemudian lihat kematan. Kematan paling atas. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, setelah firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bawahnya, wa arafta dinallahi alladzi arsala bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Wa arafta, dan engkau sudah mengetahui. Mengetahui apa? Dinallahi alladzi arsala bihi rusula. Engkau sudah mengetahui agama Allah yang Allah mengutus dengannya para rasul. Engkau sudah mengetahui agamanya para rasul. Nanti dijelaskan dalam syarah, yaitu agama para rasul Islam. Min awalihim ila akhirihim, dari yang paling pertama di antara mereka hingga yang paling terakhir. Siapa nabi pertama? Abdul Halim. Siapa rasul pertama? Rasul pertama Nuh alaihissalam. Alladzi la yaqbalu Allahu, yang Allah tidak akan menerima, min ahadin dinan, dari seorang pun sebuah agama, suatu agama, siwahu, selain agama Islam. Lihat ke syarah. Wa qala syarihu hafidhahullah, dinur rusuli huwal islamu. Agama para rasul dia adalah agama Islam. Apa itu Islam? Lihat. Ini definisinya, antum stabilo, antum hafal. Aib orang muslim nggak tahu definisi Islam. Cacat kalau orang muslim tidak tahu definisi Islam. Buruk kalau orang muslim nggak tahu definisi Islam. Dan ana lihat nanti besok, lusa, ana tanya apa definisi Islam. Ternyata nggak ada yang niat untuk menghafalnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Ini definisi Islam. Antum beragama muslim, maka hafallah, pahamilah, amalkanlah apa itu Islam. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhidi. Perhatikan terjemahannya. Al-istislam, berserah diri, lillah, kepada Allah, bitauhidi, dengan mengesakannya.
dengan mentauhidkannya. Tauhid itu menjadikan satu, yaitu mengesakannya. Itu yang pertama. Berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Dan gak cukup di situ. Dilanjutkan dengan wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Ini Islam. Antum lihat diri antum, apakah sudah mengamalkan 3 pokok ini? Kalau sudah mengamalkan dan istiqomah di atasnya dan berupaya untuk memahaminya lebih dalam lagi, insya Allah diri kita muslim. Namun ternyata apabila ada satu yang luput, jangan harap dikatakan muslim. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya. Yaitu baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah rububiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah uluhiyah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu asma wa sifat. Ini yang pertama. Lihat diri kita sudah mengamalkan yang pertama ini atau belum? Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Lihat diri kita, selama ini kita mengerjakan ketaatan terpaksa atau patuh? Terpaksa atau memang dari lubuk hati kita, keinginan kita? Takut karena ustadz atau takut karena Allah? Biar gak diomelin atau karena wajah Allah? Lihat di situ, apakah kita sudah melakukan yang kedua ini? Patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Maka apabila kita belum melakukan itu, lakukan. Dan apabila kita sudah melakukannya, maksimalkan dan istiqomahlah di atasnya sampai kita wafat. Dan yang ketiga, wal khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Benci terhadap pelaku syirik, bara terhadap pelaku syirik, bughdu, murka, benci, muadah, memusuhi pelaku syirik. Bagaimana kita cinta dekat kepada pelaku syirik, sedangkan dia sudah menzolimi Allah, kekasih kita. Yang kata Imam Ibnul Qayyim, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkani. Apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu, yaitu para pelaku syirik, musuhnya Allah, wa tadda'i hubban lahu, dan engkau mengaku cinta kepada Allah, kekasihmu? Mada kafi imkani, itu enggak akan mungkin. Ada orang yang ibunya dituduh pezina, perampok, pencuri, apalagi tukang PSK, suka berzina, wanita malam. Mungkin enggak kita cinta kepada orang tersebut? Enggak mungkin. Yang cinta gila, hilang akalnya, enggak punya akal. Ibunya dibegitukan, kemudian dia masih cinta dekat. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih kita yang paling besar, paling utama? Jadikanlah cinta kita yang paling besar kepada Allah. Kemudian Allah dizolimi dengan zolim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian mungkinkah kita cinta kepada orang yang telah menzalimi Allah? Tidak mungkin. Maka harus yang ketiga ini, wal khulusu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Kemudian lihat apa di sini kata Syekh, hadza huwa dinur rusuli, ini dia adalah agama para rasul. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, patuh kepadanya dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Ini agama para rasul. Wa hadza huwal Islam, ini dia Islam. Lalu apa kata Syekh? Ammal intisabu ilal islami fi dhahiri dunal batini. Adapun menisbatkan diri kepada Islam, oh saya Islam, namun fi dhahir, secara zahirnya saja. Dunal batini, tidak secara batinnya. Awil intisabu ilaihi bitasammi faqat,
atau menisbatkan diri kepada Islam dengan penamaan saja. Oh, saya Islam, KTP saya Islam, cuma nama, tapi nggak pernah sholat, tapi tidak tahu tauhid, tapi tidak mengesahkan Allah, tapi berteman cinta dengan pelaku syirik. Dunal tizamin li ahkamihi, tanpa mengerjakan hukum-hukumnya. Iltizam, berpegang teguh, mengerjakan terhadap hukum-hukumnya. Dan itu banyak ya. Orang-orang Islam di zaman kita sekarang ini cuman KTP. Ditanya apa Islam, tapi zahirnya nggak ada Islamnya sama sekali. Sampai orang mengira dia bukan Islam. Ya, hidup cuman sementara. Hidup cuman sementara. Ya, kita hidup itu sampai mati. Besok mati ya, hidup kita sampai besok. Ya. Oleh karena itu anak ingatkan lagi, ingat kepada tujuan hidup kita. Orang yang nggak tahu tujuan hidupnya nggak akan masuk apa yang anak sampaikan, nggak akan masuk. Bebel otaknya kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya. Karena yang dipikirkan yang penting senang, happy, nyaman, biarin masa muda. Oleh karena itu anak ingatkan kepada apa tujuan hidup kita di dunia ini. Jangan kita tertipu dengan umur kita. Ustaz, umur saya masih 17, 16, masih panjang. Dia lupa bahwa banyak dari umur sebaya sudah wafat, sudah mati. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Berapa banyak dari pemuda di pagi dan di sore harinya dia tertawa, terbahak-bahak, main sana sini, ngebut-ngebut sana sini. Dan ternyata di malam harinya badannya sudah dimasuk kepada kegelapan kubur. Ya, maka kenalilah Islam. Lalu apa kata Syekh? Awil intisabu ilaihi ma'artikabi ma yunaqiduhu minasyirki wal wathaniyati. Atau menisbatkan diri kepada Islam, ma'artikabi, bersamaan melakukan. Irtikab itu jatuh, atau bisa diterjemahkan di sini melakukan. Mayunaqiduhu, apa yang membatalkannya. Menisbatkan diri kepada Islam, bersamaan melakukan apa yang membatalkan Islam, yaitu minasyirki, kesyirikan, wal wathaniyati, dan berhala. Awil intisabu ilaihi ma'al jahli bihaqiqatihi, atau menisbatkan diri kepada Islam bersamaan dengan bodoh dengan hakikat Islam. Awil intisabu ilaihi, atau menisbatkan diri kepada Islam duna muwalatin li auliyaihi, tidak berloyalitas, dekat cinta kepada kekasih-kekasihnya. Kepada orang-orang mukmin tidak cinta, tidak dekat, tidak sayang. Wa mu'adati li'adaihi, dan tidak memusuhi musuh-musuhnya. Dia malah cinta, dia malah dekat kepada orang-orang kafir, tidak memusuhi. Apa kata Syekh di akhirnya? Falaisa hadha huwal islamu alladhi ja'at bihi Rasulullah. Maka ini dia bukanlah Islam yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa innama huwa islamun istilahiyyun mustani'un. Sesungguhnya ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah Islam istilahi palsu. Islam palsu, cuman penamaan, cuman penisbatan, tapi dia bukan Islam sebenarnya. Di mata Allah, di ilmunya Allah, bukan Islam. La yughni, tidak mencukupkan. Wala yanfa'u 'indallahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak memberikan manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa hadza walaysa huwa dinar rusuli, walaysa huwa dina ar-rusuli, ya, khobar dari laisa, dan bukanlah ini agama para rasul. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Ana minta setelah ini langsung ke masjid, nggak ada kayak tadi zuhur ya, ana udah bilang langsung ke masjid, tapi nggak ada yang ke masjid. Akhirnya banyak yang masuk. Udah bukan masbuk, dia buat jemaah baru makan. Ya, langsung ke masjid. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.